Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri dengan NIM 2105110938. Nah, di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yang dimana kemarin kita membahas tentang literasi, dan hari ini kita akan membahas tentang sains. Nah, teman-teman semua pasti tidak asing lagi dengan kata sains. Ada beberapa pendapat mengenai sains ini. Yang pertama yaitu menurut H.W. Pauli mengatakan sains adalah ilmu pengetahuan tentang alam sebagai ilmu yang sistematis yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan berdasarkan pengamatan induksi. Yang kedua, menurut Robert Besant, IPA sebagai pengetahuan yang sistematis atau tersusun secara teratur, berlaku umum dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Yang ketiga yaitu menurut Kushlonston mengatakan sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Jadi, dapat kita simpulkan sains ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat yang terjadi di alam, di mana sains ini atau ilmu pengetahuan alam ini membahas tentang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, di mana alam di sini sebagai objeknya, sebagai objek alamiahnya, sebagai objek penyelidikannya. Alam ini dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik, kemudian aspek biologis, aspek ekonomi, dan lain-lainnya. Dan IPA ini adalah ilmu yang sangat menarik. Karena apa? Karena IPA ini ketika kita menyimpulkan sesuatu itu tidak bisa secara langsung. Kita perlu pembuktian dan perlu eksperimen. Ini sejalan dengan pendapat dari Robert Besant. Beliau mengatakan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Jadi di IPA ini kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini terjadi karena ini, tetapi kita harus melakukan observasi dan eksperimen terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu ada 3 sisi sains atau 3 sisi ilmu pengetahuan alam. Yang pertama yaitu sains sebagai proses. Nah, sains sebagai proses di sini itu adalah ditekankan kepada bagaimana proses dari penemuan konsep-konsep tentang sains tersebut. Misalnya, tentang sains ini konsepnya sudah diketahui, tetapi tidak diceritakan secara jelas bagaimana konsep tersebut ditemukan. Misalnya seperti ini, tentang konsep induktor dan isolator. Nah, kita tahu nih apa itu induktor, apa itu isolator, tapi kita tidak mengetahui bagaimana benda tersebut bisa dikatakan induktor, bagaimana benda tersebut bisa dikatakan konduktor. Maka dari itu, IPA sebagai proses inilah yang mempelajari konsep-konsep tersebut. Bagaimana konsep tersebut bisa ditemukan, bagaimana konsep itu bisa dikatakan sebagai induktor ataupun isolator. Jadi, IPA sebagai proses ini adalah melakukan beberapa tahap-tahapan apakah konsep tersebut bisa dinyatakan benar adanya atau tidak. Nah, untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut, yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan di sini bisa dilakukan dengan cara dengan menggunakan indera yang ada di tubuh manusia, yang bisa indera pendengaran, kemudian indera peraba, indera pengecap, dan indera penglihatan. Yang tahap kedua yaitu pengklasifikasian. Pengklasifikasian di sini adalah mengelompokkan benda-benda tertentu dengan memiliki kesamaan-kesamaan tertentu pula. Misalnya bisa diklasifikasikan dengan tinggi, kemudian bisa diklasifikasikan dengan berat. Yang ketiga yaitu pengukuran. Pengukuran ini bisa bersifat baku dan tidak baku. Untuk pengukuran baku ini bisa menggunakan penggaris, kemudian pengukuran tidak baku itu bisa menggunakan langkah kaki atau sebagainya. Yang keempat yaitu komunikasi. Nah, ketika kita telah melakukan pengamatan, pengklasifikasian, kemudian
pengukuran, maka dilakukanlah komunikasi. Komunikasi inilah menyampaikan apa yang telah kita amati sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu inferensi. Inferensi ini adalah menyimpulkan berdasarkan pengamatan. Setelah kita sampaikan, barulah kita simpulkan dari hasil pengamatan kita tadi. Dan yang terakhir yaitu percobaan. Percobaan itu melakukan secara langsung. Apakah pengamatan-pengamatan atau langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi sesuai dengan konsep yang telah ditentukan oleh para ilmuwan sebelumnya. Selanjutnya yaitu sains sebagai produk. Sains sebagai produk di sini adalah ditekankan kepada memahami konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ilmuwan terdahulu. Misalnya fakta. Fakta ini kan konsep. Fakta ini adalah apakah pernyataan atau kondisi tersebut benar adanya terjadi dan benar terjadi. Yang kedua yaitu konsep. Konsep ini bisa berupa dengan ciri-ciri. Kemudian prinsip. Prinsip ini adalah kesatuan dari konsep tersebut, dan teori. Teori ini adalah gambaran-gambaran yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan dan hukum. Yang ketiga yaitu sains sebagai sikap atau nilai. Sains sebagai sikap atau nilai di sini adalah sains di sini bukan hanya untuk menguji coba apakah konsep itu benar atau tidaknya, atau tentang sesuatu itu benar atau tidaknya, melainkan sains sebagai sikap atau nilai ini adalah melatih diri kita bagaimana dalam proses kita melakukan percobaan tersebut apa yang terbentuk dalam diri kita, misalnya kerjasama, kemudian teliti, saling berkomunikasi, dan toleransi. Fungsi dan sifat sains. Yang pertama yaitu membantu manusia berpikir dalam pola sistematis. Dalam pola sistematis di sini adalah membantu dan membawa manusia ini tidak percaya lagi dengan mitos-mitos yang terjadi ketika misalnya terjadi tsunami, ada mitosnya. Nah, di sini sains ini berperan untuk menuntun manusia ini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam itu ada sebab dan akibatnya. Yang kedua yaitu sains dapat menimbulkan gejala alam serta hubungan satu sama lain antar gejala. Nah, di sini dimaksudkan misalnya terjadi gunung meletus di suatu daerah, dan di daerah itu gunung itu saling berdampingan dengan lautan atau pantai. Nah, ketika gunung meletus itu terjadi dengan sangat kuat, kemungkinan akan terjadi tsunami. Nah, adapun ciri-ciri sains ini ada 5. Yang pertama yaitu analitis. Analitis di sini itu penelitian dari suatu objek itu dilakukan secara struktur dan logis. Logis di sini itu adalah dikatakan bisa masuk akal, dan sistematis. Sistematis di sini adalah saling berhubungan sebab akibat antar gejala alam. Yang keempat yaitu kausatif. Kausatif di sini adalah bisa menjelaskan gejala-gejala alam berdasarkan penyebab-penyebabnya. Dan kuantitatif. Kuantitatif ini adalah data-data tersebut. Gejala-gejala alam tersebut bisa dibuat dengan angka atau dengan data. Yang selanjutnya yaitu sains dapat meramalkan gejala alam yang akan terjadi. Misalnya di suatu daerah memiliki pantai. Nah, ketika pantai tersebut memiliki ciri-ciri air surut secara tiba-tiba, kemungkinan itu akan terjadi tsunami. Yang selanjutnya yaitu sains digunakan untuk menguasai dan mengendalikan demi kepentingan manusia yang digunakan untuk melestarikan alam. Nah, sains digunakan untuk menguasai alam dan mengendalikan demi kepentingan manusia dan digunakan untuk melestarikan alam ini adalah sains di sini itu dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik mungkin dan bertujuan juga untuk menjaga alam yang ada di semesta ini. Ruang lingkup sains. Ruang lingkup sains ini ada 3. Yang pertama yaitu ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu kimia. Yang pertama yaitu ilmu fisika. Ilmu fisika ini adalah ilmu yang mempelajari benda dan materi di alam semesta
berdasarkan gerak dan perilakunya dalam ruang lingkup dan waktu. Nah, di antaranya dari cabang-cabang ilmu fisika ini ada astrofisika, ekonomifisika, fisika gelombang, elektronika, dan mekanika. Yang kedua yaitu ilmu biologi. Ilmu biologi ini adalah ilmu sains yang membahas tentang makhluk hidup. Nah, di antara dari cabang ilmu biologi ini ada biofisika, bioteknologi, botani, anatomi, dan ekologi. Yang ketiga yaitu ilmu kimia. Ilmu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem. Nah, adapun di antara cabang ilmu kimia ini adalah kimia fisik, kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia.